Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tara Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku tertarik dan terpanggil untuk reading satu tema tertentu ya guys ya. Tema kali ini mengenai dia mulai ribut dengan pasangannya. Oke, mari kita cari tahu ya guys ya, siapakah dia ini dan apa yang sedang mereka ributkan ya. Mari kita mulai reading ya. Aku akan mulai shuffle terlebih dahulu ya guys ya. Oke. Di sini ada Five of Wands, ada Ten of Swords. Next, ada the Emperor, ada Seven of Cups, ada Five of Cups, ada the Hierophant, ada the Fool, ada Eight of Wands. Oke. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya guys ya. Well, readingan ini spesial buat kamu-kamu yang merasa benar-benar tertarik untuk menyimak atau melihat readingan berikut ini ya guys ya. Jika readingan ini resonate, kamu bisa menyimak atau melihat readingan ini ya. Tapi jikanya tidak resonate, kamu bisa skip aja ya guys ya. Atau kalau kamu memang ingin menambah wawasan atau mendapatkan pengalaman baru, kamu juga boleh menyimak ya. That's up to you. That's free. Oke ya guys ya, di sini dia mulai ribut dengan pasangannya. Siapakah dia ini? Dia ini adalah orang yang sering ngerjain kamu atau orang yang sering ngirimin magic ke kamu ya guys ya. Dia ini pernah berkonflik atau berseteru atau berselisih dengan dirimu ya guys ya. Entah itu secara belak-belakan atau secara diam-diam ya, kamu memutuskan koneksi dengan dia ya guys ya. Yang mana dia ini membalaskan rasa sakit hatinya itu ya dengan cara berusaha untuk menghancurkan apa yang kamu sedang kerjakan atau usahakan saat ini ya guys ya. Atau kemarin-kemarin ya kamu sedang mengusahakan sesuatu ya, atau kamu punya usaha, dia sangat berniat sekali untuk menghancurkan ya. Karena didasari rasa iri hati dan kedengkian yang mendalam ya guys ya. Dan aku rasa ya dia ini tidak sendiri ya. Dia didukung pasangannya untuk berbuat jolim atau jahat kepadamu ya guys ya. Pasangannya support dirinya ya untuk melakukan tindakan keji atau tindakan yang tidak baik ya guys ya, yaitu sampai mengirim magic ya guys ya ke kamu ya guys, yang mana sebagian besar daripada kamu ini tahu sudah siapa orangnya, atau kamu sudah tahu ya guys ya, niat mereka tuh udah terrealisasi ke kamu dan kamu merasakan efeknya ya guys ya atas perbuatan mereka ya. Mereka ini melakukan perbuatan tidak baiknya itu ya, baik secara terang-terangan, jalan kasar, maupun dengan jalan halus juga ya guys ya, yang mana tanpa pengetahuan kamu mereka bermain magic ya guys ya. Dia ini strong energinya satu atau searah gender dengan dirimu ya. Kalau kamu cewek, dia cewek. Kalau kamu cowok, dia cowok ya. Dan dia disupport dengan pasangannya ya. Kalau dia cewek, maka pasangannya cowok. Kalau dia cowok, pasangannya cewek. Kayak gitu ya guys ya. Dia didukung sama pasangannya ini atau orang-orang terdekatnya ya, mendukung dia ya guys ya. Karena dia merasa kesal terhadap dirimu ya guys ya. Kesal mungkin kamu tidak tegur, kesal mungkin karena kamu putuskan koneksi atau hubungan dengan dia ya. Kesal karena dia melihat kamu mungkin hidupnya semakin cerah ya, semakin baik, lebih baik daripada dirinya gitu loh guys. Jadi dia kesal sendiri. Akhirnya dia memutuskan untuk
ganggu atau mengusik kehidupanmu ya guys ya, dengan berbagai macam cara, baik dengan cara kasar ya maupun cara halus ya. Dan kamu udah tahu ya, mungkin nih orang ya kalau misalnya dia cewek ya, dia suka sekali nyindir ya, nyinyir, julid ya ke kamu gitu ya. Suka ngajak-ngajak orang-orang sekitar ya atau teman-temannya gitu ya guys ya, untuk mempermainkan kamu, untuk ngerumpi ria ya, ngegosip, bahkan sampai mempermainkan dirimu gitu ya. Dia bikin drama-drama yang gak jelas ya, bikin drama-drama dengan tujuan untuk membuat kamu terluka secara emosional ya. Kemudian dia juga suka bikin ulah ya guys ya, yang mana dia suka bikin keributan gitu, cari gara-gara ke kamu ya guys ya, berharap bahwa kamu itu akan tersakiti dengan ulahnya ya. Mungkin kalau ini cewek atau cowok ya, dia suka ngebully ya atau membullying gitu loh guys ya, mengolok-olok, mengejek, menghina, merendahkan dirimu gitu loh guys ya. Dan kamu masih dalam batas kesabaran ya guys ya. Kamu tahu bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik gitu ya guys ya. Dia mencoba untuk mentransfer kamu energi negatif ya, secara blak-blakan atau gamblang gitu ya guys ya. Namun kamu di sini tetap bersabar ya guys ya. Namun tidak sampai di situ ya. Tidak sampai di situ perbuatannya ya. Merasa kamu tidak merespons, memberikan respons atau merasa kamu kuat menghadapi serangannya secara emosional itu ya. Lalu dia berpikir untuk ngerjain kamu secara magic gitu ya. Dan ini disupport dengan pasangannya juga ya. Pasangannya ikut-ikutan gitu ya guys ya, membantu dia ya untuk mengirimkan magic. Entah dia bisa sendiri ya bikin-bikin magic kayak gitu ya, atau dia membayar orang lain gitu ya guys ya. Dia ngajak pasangannya untuk pergi ke orang magic gitu ya, minta kepada orang magic itu agar bisa ngerjain kamu ya. Dia menyerang kamu dari segi kerezekian ya. Dia mencoba untuk memporak-porandakan usaha kamu gitu ya guys ya. Dia berusaha untuk membuat dirimu itu terpuruk ya. Dia ingin sekali bikin kamu tuh menderita dan sengsara ya guys ya. Dia sudah mencoba ya dengan jalan yang real ya, tapi tidak berhasil ya. Kamu tetap bisa jalan kehidupannya, tetap berfokus gitu ya, rezeki kamu tetap ada, tetap lancar, usaha kamu fine-fine aja ya guys ya. Di situ dia makin gregetan, akhirnya dia meminta pasangannya untuk membantu dia ngerjain kamu secara halus ya guys ya, yaitu dengan magic. Mereka pergi ke orang magic meminta bantuan untuk mengirimkan energi negatif ya, bahkan mereka tidak segan-segan rela untuk membayar orang magic itu ya, untuk mengirimkan makhluk-makhluk tak kasat mata untuk mengganggu kamu atau ngerjain kamu ya. Dia pengen bikin kekacauan di dalam hidupmu gitu ya guys ya, namun secara halus ya, karena orang ini sangat penasaran dan sangat gregetan ya, kenapa apa yang dia lakukan selama ini tidak ada yang berhasil gitu loh guys ya. Kemudian mungkin kamu ada yang merasakan gitu ya guys ya, efek dari magic itu ya. Mungkin kamu menemukan sesuatu yang tidak beres dalam kehidupanmu ya. Mungkin di halaman rumah ada belatung kah ya, cacing kaki 1000 ya, atau misalnya kalau dekat maghrib itu ada beberapa dari kamu yang merasa sakit kepala ya ketika hendak atau menjelang maghrib gitu ya guys ya, mau senja gitu ya guys ya, atau badan kamu serasa pegal-pegal gitu ya guys ya ketika kamu bangun tidur ya guys ya. Kayak ada kerasa juga sih efeknya gitu ya untuk kamu ya, untuk sebagian daripada kamu aja sih ya yang kena efeknya, cuman itu aja ya. Karena di sini aku merasa bahwa kamu itu terlindungi atau dilindungi juga dari serangan magic ini ya. Sehingga apapun yang orang magic itu kirimkan kayaknya mental aja gitu, kembali ke orangnya gitu. Dan orang magic ini sepertinya laporan atau membuat laporan ya, melaporkan kepada dia ini ya bahwa kamu nggak bisa diserang gitu. Ya, ternyata kamu sepertinya ada pelindung gitu. Namun si dia ini ya keras kepala gitu, tetap aja dia berusaha untuk menyuruh orang magic ini gimana caranya gitu agar bisa kena gitu ya. Berbagai macam cara dia lakukan ya, sampai cari-cari apa tuh kayak rumput, kayak daun-daun apalah gitu ya, untuk syarat atau bahan-bahan mengolah magic ya atau apa gitu yang disuruh orang magic ini gitu loh guys ya. Setiap hari mereka tuh direpotkan dengan cari bahan-bahan yang diminta oleh orang magic gitu agar magicnya jadi gitu loh guys ya.
Mereka sepertinya membuang-buang waktu ya. Mereka nggak tahu ya bahwa apapun yang dikirim itu akan berbalik mental, apalagi kamu adalah sosok yang dilindungi oleh semesta ya guys ya. Bahkan ya ada beberapa dari dia ini ya yang melemparkan semacam kayak tanah kuburan gitu ya guys ya, atau kayak jampi ya ke tempat usaha kamu ya guys ya, karena mereka pengen menyerang kerezekian kamu ya, makanya mereka pengen mematikan usaha kamu di sini ya guys ya. Dan mungkin ada beberapa dari kamu yang sudah mengetahuinya atau bahkan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri ya guys ya. Dengan mata kepala sendiri kalian menyaksikan kejoliman dia ya. Kamu melihat ketika dia atau pasangannya ini melemparkan sesuatu ke tempat usaha kamu ya, atau mereka menyelinap diam-diam tengah malam gitu ya guys ya, menebar sesuatu di halaman kamu ya, atau di tempat usaha kamu ya guys ya. Namanya juga orang yang iri dengki ya guys ya. Nah, setelah sekian kali mereka mengirimkan magic itu tidak berhasil juga ya, mereka kan capek sendiri nih ya guys ya, lelah banget gitu ya guys ya. Apalagi kan kalau pasangannya sambil kerja gitu ya, mana kerja cari duit gitu, mana mereka harus bolak-balik ke orang magic gitu. Belum lagi keuangan mereka jadi menipis kan untuk membayar uang magic gitu. Itu semua dilakukannya hanya untuk pasangannya ini ya. Pasangannya ini yang selalu meronta-ronta gitu loh guys ya. Yang selalu menuntut ya guys ya, menuntut pasangannya yang lain ya untuk bisa ngerjain kamu ya, untuk bikin kehidupan kamu hancur. Dan di sini dikonfirmasi oleh Seven of Cups ya. Dia ya, dia entah itu cewek atau cowok yang mana gendernya ini searah sama kamu ya, yang sama dengan dirimu, itu menuntut pasangannya untuk bisa mengerjain kamu ya, membikin kehidupan kamu jadi hancur ya, sehingga pasangannya ini terbebani banget ya guys ya dengan permintaan atau tuntutan dari pasangannya yang lain ya, atau dengan si dia ini ya guys ya. Dia ini memiliki hasrat yang sangat besar untuk bisa menghancurkan dirimu ya. Tapi dia tidak ngerjain sendiri ya, dia menyusahkan pasangannya ya. Dia membebani pasangannya ini ya, secara emosional maupun secara pikiran ya guys ya. Setiap hari dirongrong sama dia ya guys ya, untuk bisa berhasil gitu ya guys ya. Dia berusaha untuk memaksakan kehendak ya. Dia pengen menghancurkan dirimu, tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan menjaga kamu, Tuhan melindungi kamu melalui malaikat penjaga, dan tidak berhasil, dan itu bikin dia sempat frustasi kan ya. Iri dengan yang lalu ya, dia sempat frustasi ya, bahkan pasangannya pun juga ikutan frustasi gitu. Cuman ya dia ini keras hati ya, dia memaksakan kehendak, dan sudah dibilang sama orang magicnya tuh nggak bisa kamu tuh diserang dengan magic, tapi tetap aja dipaksain gitu loh guys ya. Akhirnya di sini pasangannya tuh udah habis kesabaran ya. Oleh karena itu pasangannya nih sudah habis kesabaran ya guys ya. Dia muak ya dengan tuntutan-tuntutan si dia ini ya. Menuntut untuk inilah itulah apalah gitu. Mana dia juga kerja ya, bagi waktu gitu ya, mengerjakan yang lain ya, mana dituntut pasangannya untuk begini dan begitu gitu. Si dia ini ya sangat mendominasi pasangannya ya, sehingga pasangannya ini selalu manut menurut apa maunya dia gitu. Apalagi si dia ini ratu gombal ya guys ya, dia suka menggombal pasangannya gitu untuk menuruti apa maunya, apa yang diinginkannya, pokoknya harus bisa, harus jadi ya, harus terjadi gitu. Nah seperti itu ya, dia tuntutan ya, dia suka menuntut pasangannya, sehingga pasangannya ini bukannya mendapatkan kebahagiaan gitu, tapi tertekan ya, sengsara ya, frustasi, hampir depresi malah ya, karena terlalu banyak hal yang dibebankan ke dirinya ya, baik secara emosional maupun secara pikiran gitu. Akhirnya habis kesabaran, dan pasangannya ini mulai protes ya guys ya. Akhirnya mereka mulai ribut di sini ya, dikonfirmasi oleh Five of Wands ya guys ya. Akhirnya mereka mulai ribut gitu, satu sama lain ya, saling menyerang, saling menyalahkan ya guys ya. Tapi ributnya tentunya nggak kelihatan dong ya, nggak kentara ya. Tapi sesekali kalau kamu mengamati ya guys ya, dari ekspresi wajahnya, atau kamu tidak sengaja melihat mereka sedang berdua tuh ya, mereka kadang diam-diaman, atau mereka wajahnya keluar rumah itu kayak habis berkelahi gitu ya, kayak satu tertekan gitu ya guys ya, satunya merengut ya, atau satunya itu
kayak ekspresinya tuh kayak habis marah gitu ya. Mereka berkelahi di rumah ya, di dalam rumah ya guys ya. Mereka berselisih tegang ya guys ya. Yang satu menuntut pasangannya untuk bisa memenuhi keinginannya untuk menghancurkan dirimu, yang pasangannya ini udah muak gitu, ditekan terus sama si dia ini ya. Dia ini benar-benar seorang yang otoriter ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh The Emperor ya guys ya. Dia ini suka menguasai pasangannya ya. Si dia ini suka menguasai pasangannya, mendominasi, bahkan yang mendominasi pasangannya. Pokoknya pasangannya ini harus manut menurut apa katanya. Kalau enggak dia tantrum nih, kalau enggak dia ngamuk ya. Ngamuk-ngamuk enggak jelas. Kalau enggak perang gitu ya, kayak berkelahi gitu ya guys ya. Enggak segan-segan untuk marahin pasangannya gitu ya guys ya. Dan pasangannya ini udah habis ya kesabarannya. Akhirnya ya pasangannya memarahi balik gitu, dan terjadilah perkelahian atau pertengkaran di antara mereka ya. Jadi mereka mulai ribut nih ya. Hubungan pasangan ini mulai renggang ya guys ya. Satu sama lain tuh mulai berjarak saat ini ya guys ya. Udah nggak kayak kemarin-kemarin yang sangat kompak sekali ya. Sekarang mereka tuh kayak udah terkadang makin cuek gitu pasangannya ini yang meninggalkan dirinya gitu loh guys ya, karena saking jengkel dan muaknya ya, kayak diperbudak gitu loh guys ya, karena si dia ini terlalu memaksakan kehendak kepada pasangannya gitu. Akhirnya ya dalam keributan itu mereka saling melukai ya secara emosional. Di sini dikonfirmasi oleh Ten of Swords ya, mereka melukai secara emosional ya, secara verbal gitu ya, kata-kata gitu, lisan mereka tuh pedas banget ya, satu sama lain saling menyalahkan gitu ya guys. Ini gara-gara kamu juga sih gitu, ini bukan aku tapi kamu juga gitu. Pokoknya ada aja alasan ya di antara mereka gitu, yang mana saling memojokkan satu sama lain gitu, saling menekan ya, saling menjatuhkan akhirnya satu sama lain gitu ya guys ya, secara emosional ya. Itu mereka mulai ribut ya guys ya, karena keinginan yang satu dengan yang lainnya ini tidak selaras, tidak sejalan lagi ya guys ya. Satunya tuntutan ya, satunya udah muak ya, disuruh-suruh, diperbudak gitu ya, untuk memenuhi keinginannya gitu ya guys ya. Karena ya tidak hanya waktu yang terbuang, tidak hanya energi yang terbuang ya, tetapi juga keuangan yang makin hari makin menipis gitu. Kalau dia ini punya pasangan, suaminya itu kerja ya guys ya, itu keuangan suaminya jadi habis-habis aja, melorot ya melorot ya jadinya ya, keuangannya ya kayak menurun gitu ya. Kan capek-capek nih bekerja ya guys ya, banting tulang gitu ya guys ya, dikasih uangnya ke istrinya, bukannya itu uang dibikin untuk keperluan rumah tangga ya guys ya, tapi kayak dibagi gitu ya guys ya, untuk bayar orang magic gitu. Sehingga ini suaminya atau pasangannya gitu komplain ke dia gitu, kenapa mungkin makanan sehari-hari cuman ini aja gitu, uangnya kemana aja yang aku kasih. Kan kamu tahu sendiri kalau kemarin kan kita habis ke orang magic itu bayarnya berapa coba, gede kan. Dia minta ini minta itu, belum lagi bahan, belum lagi upah untuk bikin magicnya jadi gitu dan sebagainya gitu. Akhirnya muncul perdebatan di antara mereka, akhirnya mereka ribut deh ya. Nah itu ya, itulah ya kayak senjata makan tuan jadinya ya. Mereka menginginkan keributan di dalam kehidupanmu ya, menginginkan hidup kamu berantakan, kacau ya, banyak keributan gitu ya guys ya. Tapi malah dirinya dan pasangannya yang jadi ribut gitu. Di sini dikonfirmasi oleh Five of Cups ya guys ya. Dia ini sangat berhasrat sekali ya, berambisi banget gitu untuk bisa menghancurkan dirimu, membuat kamu terpuruk ya. Sepertinya dia ini menyimpan dendam sama kamu, padahal kamu tuh nggak ada salah gitu ya guys ya. Cuman yang bermasalah ini adalah sebetulnya dirinya sendiri ya. Dia memiliki penyakit hati ya, yang tak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Dia menginginkan kegagalan-kegagalan di dalam hidupmu ya. Dia menginginkan kegagalan kamu dalam usaha, berkarir, berkarya ya, mendapatkan rezeki, bahkan hubungan pun pengen dia gagalkan gitu loh guys ya. Makanya dia bertingkah dan berbuat onar ya guys ya. Tapi nggak ada yang ngepek ke kamu tetap aja fokus sama kehidupan kamu, dan kamu masa bodoh gitu loh guys ya. Bahkan kamu cut koneksi dengan orang-orang toksik ini gitu ya guys ya, dan itu bikin dia jadi memendam rasa,
dendam ke kamu gitu loh guys ya. Malah semakin benci ke kamu gitu ya. Makin kamu masa bodoh, makin kamu abaikan, dia makin benci gitu. Karena dia melihat kehidupan kamu nih lebih baik ya. Makin hari makin baik gitu loh guys ya. Dia takut ketinggalan gitu ya. Takut kalah saing ya. Takut kalau kamu lebih kaya ya, lebih bercahaya gitu ya, lebih menyala gitu. Dia takut banget gitu ya. Oleh karena itu dia nggak mau ketinggalan. Akhirnya dia mengacaukan kehidupan kamu gitu. Makanya suka cari gara-gara nih orang ya. Tapi karena tidak bisa ya mengacaukan kehidupanmu dengan cara yang real, akhirnya dia ngadu ke pasangannya dan minta pasangannya untuk bantuin dia ngirim-ngirim magic, cari orang magic untuk kirim-kirim magic kayak gitu loh guys ya. Tapi apa yang terjadi ya, magic yang dia kirimkan pun juga meleset ya guys ya, nggak kena ya, benar-benar nggak mengenai dirimu gitu. Dan dia tambah kesal ya, karena dia tidak mampu menggagalkan dan menghancurkan kehidupanmu. Dia tidak mampu menggagalkan usaha-usaha kamu ya, atau hubungan kamu ya. Dia tidak bisa menghancurkan hidupmu, bikin kacau hidupmu, nggak bisa. Akhirnya dia kesal sendiri ya, tambah membenci kamu ya guys ya. Nah dari sini aja hidupnya kayaknya udah menderita dan sengsara banget ya guys ya. Karena dia ini terlalu ngurusin orang gitu loh guys ya. Kenapa dia nggak ngurusin dirinya sendiri dan keluarganya gitu ya guys ya. Dan ini bikin pasangannya juga sangat gerah ya dengan sikapnya ini. Tapi apa daya, pasangannya kayaknya nggak berani sama dia. Namun kali ini pasangannya emosinya udah memuncak ya. Pasangannya juga ikut stres, frustasi gitu ya guys ya. Bahkan hampir depresi ya. Melihat tingkah pola si dia ini ya, yang suka ngerjain kamu ya, karena selalu menuntut dirinya ya untuk melakukan apa yang dia suruh, apa yang dia mau gitu. Dia muak juga gitu loh guys ya. Lama-lama dia meletup juga nih emosinya ya. Dan di sini dia sudah sering banget ya minta bantuan orang magic ya guys ya. Udah kayak puluhan kali bahkan ya guys ya. Dia bolak-balik ya ke orang magic ya. Minta bantuan kayak memaksakan banget gitu, memaksakan kehendak banget ya. Nggak cuman dia aja ya, tapi suami istri malah sepertinya, atau partner atau sekongkolan. Artinya ini pasangan ya guys ya. Si dia ini ngajak orang lah pokoknya ya, orang terdekat kah ya, atau pasangannya sendiri untuk pergi ke orang magic gitu, minta bantuan. Udah sering banget ya guys ya, sampai orang magicnya ini capek juga gitu ya. Mau sampai kapan kalian ini gitu. Udah aku bilang nggak bisa ya nggak bisa gitu. Tapi tetap aja maksain, mohon-mohon gitu ya. Nah gitu ya, dia memohon-mohon untuk dibantuin gitu ya, karena dia sudah menghabiskan banyak uang gitu ya guys ya. Dan dia juga komplain sama orang magic ini, kan kami udah bayar gitu, kami udah membayar Mbah dengan banyak sekali gitu, kenapa masih nggak kena juga gitu. Terus orang magicnya juga melaporkan bahwa ya nggak bisa ya, kalau kamu mau yang lebih dahsyat lagi, kamu harus lebih banyak lagi dong pembayarannya gitu. Banyak diperlukan bahan, banyaklah alasan orang magic ini ya guys ya. Karena ada tingkatannya ini gitu ya. Ya yang kemarin aja juga nggak jadi-jadi, itu kenapa? Itu kan karena dia ada pelindung gitu. Jadi harus mengirimkan yang lebih dahsyat lagi, yang harus lebih ini lagi gitu. Ya dia terlalu memaksakan ini ya. Si dia ini ya terlalu memaksakan, pokoknya harus bisa gini gitu ya. Ya sampai akhirnya balik ke rumah, mereka mulai ribut gitu. Yang pasangannya juga mulai gerah ya, karena disuruh-suruh terus gitu ya guys ya. Bolak-balik ke orang magic gitu, ongkos jalan banyak ya, belum lagi ongkos beli bahan-bahan dan sebagainya gitu ya guys ya. Mereka repot sendiri ya, belum lagi tenaga, waktu yang terbuang secara sia-sia gitu ya. Karena si dia ini sangat manja, aku rasa ya, kalau dia cewek ya, orang yang ngirim-ngirim kamu magic atau ngerjain kamu ini cewek, dia ini karakternya sangat manja dan dimanjakan pasangannya ya. Ini akibat pasangannya terlalu memanjakan dia ini ya, makanya dia bertingkah gitu ya guys ya, kayak ratu, kayak raja gitu, tapi nggak sesuai sama kemampuannya ya. Kalau dia berani sendiri gitu ya guys ya, untuk nyerang, untuk mengacaukan ya, untuk ngirim magic gitu, nggak menyusahkan orang lain ya. Kalau misalnya nih orang memang gentle ya guys ya, dia akan ngerjain kamu, mengacaukan hidupmu, melakukan sesuatu yang dia mau, ngirimin magic dan sebagainya, dia akan sendiri gitu ya. Tapi ini orang sama sekali tidak mandiri ya. Dia berbuat jahat
tidak berani sendiri, dia ngajak-ngajak orang lain, terutama pasangannya ya, atau orang terdekatnya gitu ya guys ya. Karena ini orang sebetulnya cemen gitu ya guys ya, pengecut juga ya. Dia berani melakukan tindakan yang nggak baik atau perbuatan yang tak baik itu kalau sama-sama ya, bersama-sama ya. Ini orang juga tukang bullying ya, hobi ngebully orang ya, tapi dia nggak berani kalau ngebully sendiri ya. Dia harus ada backingan, harus ada orang-orang, teman-temannya, grupnya, komplotannya, gengnya, baru dia berani gitu ya guys ya. Kalau dia sendiri itu udah kayak kucing kesiram air ya guys ya, basah kuyup gitu, nggak berani ngapa-ngapain gitu. Kalau banyak teman di sekelilingnya, wah dia berani ngebully ya guys ya, gitu. Dia manja banget nih orangnya ya, mungkin karena dia selalu dimanjakan oleh suami atau istrinya gitu ya guys ya. Apapun yang diinginkan oleh dia ini pasangan selalu menurut gitu, selalu mengikuti. Akhirnya dia berani sama pasangannya ya, akhirnya dia selalu menuntut pasangannya, akhirnya dia selalu menginginkan sesuatu dari pasangannya ya. Akhirnya pasangannya sendiri yang kena mental ya, pasangannya sendiri yang direpotkan ya, seperti senjata makan tuan ya. Ini akibat pasangannya terlalu memanjakan dirinya gitu ya guys ya, nggak pernah mengajarin dia ini untuk mandiri ya, atau misalnya untuk tahu diri gitu loh guys ya. Karena sepertinya dia ini tidak tahu diri ya guys ya, udah berbuat salah, udah melakukan kesalahan, malah maksa gitu ya untuk bisa menambah dosa atau menambah perbuatan jahat gitu loh guys ya. Udah nggak kena malah dipaksain gitu, udah mental makin menjadi gitu kelakuannya ya, makin memaksakan kehendak gitu. Aneh juga ya guys ya, karena dia ini seperti ratu ya guys ya, suka main suruh-suruh ke orang, bahkan suaminya atau istrinya sendiri kayak diperbudak gitu ya guys ya, disuruh-suruh, pokoknya harus mau lah ngikutin apa kata dia gitu loh guys ya, termasuk gitu bantuin dia untuk nyerang kamu dengan magic-magican kayak gitu ya guys ya. Kemudian di sini ya, karena mereka mulai ribut gitu ya, suasananya gerah gitu ya, nggak enak gitu ya guys ya, maka komunikasi di antara mereka pun mulai terputus-putus ya. Di sini dikonfirmasi oleh Eight of Wands ya, mereka jarang berkomunikasi seperti biasa ya guys ya, karena mereka ini kan mulai ribut gitu ya, pasangannya ini mulai komplain, mulai mengeluh ya, mulai mengkritik ya, mulai menunjukkan rasa tidak sukanya ya terhadap apa yang dilakukan oleh dia ini gitu ya, karena dia ini terlalu menuntut pasangannya ya. Pasangannya ini udah begah, udah muak banget gitu ya dengan kelakuannya, yang mana kelakuan ini terlalu kekanak-kanakan gitu ya guys ya. Karena kayak nggak mau tahu gitu apapun yang terjadi, pokoknya kamu harus lakukan apa yang aku mau. Kayak gitu, seolah-olah kayak gitu ya. Dia nggak mau tahu apapun yang terjadi, pokoknya pasangannya ini harus melakukan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan itu harus tercapai gitu. Jadi terlalu dipaksakan gitu. Akhirnya mereka jadi diem-dieman gitu ya guys ya, jarang berkomunikasi ya. Banyak kesalahpahaman yang terjadi di dalam rumah tangga mereka ya guys ya di sini. Mereka mulai ribut ini ya. Tapi ributnya nggak ketahuan ya. Mereka diem-diem aja gitu ya. Cuma mereka ribut di belakang ini ya guys ya. Di depan kamu mungkin sok romantis ya, sok kompak gitu ya, sok baik ya, sok terlihat adem ya, tapi di dalam kubu mereka gitu ya, itu makin gerah, makin memanas ya. Mereka mulai ribut gitu ya guys ya, karena perbedaan pendapat ya, perbedaan opini, dan banyak terjadi perselisihan. Nah, seperti itu. Oke ya guys ya, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa. Oke? Untuk zodiak-zodiaknya, ini ada yang berasal dari energi dari elemen fire signs, itu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs, itu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Taurus and Aries ya guys ya. Oke. Hai guys, ini message atau pesannya buat kamu ya. Mari kita lihat di sini. Ada strength. Ada intention. Di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Kamu mesti tetaplah menjadi sosok yang
kuat ya guys ya, karena kamu memang di sini tangguh ya. Dan di sini kamu memang dilindungi oleh para malaikat ya guys ya. Itu kenapa apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kirimkan, entah itu serangan yang secara real ataupun serangan yang non real melalui magic ya, itu semua nggak akan mengenai kamu ya guys ya. Semuanya akan mental ya, balik ke orang itu ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir, tetaplah kamu di sini menjadi kuat, menjadi sosok yang tangguh ya guys ya. Fokus aja terhadap apa yang kamu kerjakan saat ini, apa yang kamu usahakan, apa yang kamu lakukan ya. Selalu fokus terhadap dirimu sendiri dan kehidupanmu ya guys ya. Karena apapun yang mereka lakukan ya itu akan sia-sia belaka ya guys ya. Semesta tidak akan pernah membiarkan dirimu yang mana tidak salah ya dalam hal ini ya guys ya, yang mana kamu tidak mulai mengusik atau mengganggu orang ya, itu tersakiti tidak akan dibiarkan oleh semesta kamu tersakiti ya guys ya. Kamu akan selalu dilindungi dan dijaga oleh para malaikat di sini ya guys ya. Dan kamu adalah sosok yang kuat serta memiliki hati yang besar, karena itu peliharalah kesabaranmu ya guys ya. Tetaplah bersabar ya untuk situasi dan kondisi saat ini, karena ini merupakan bagian daripada ujian di dalam kehidupanmu ya. Dan tentunya ini nggak akan berlangsung seumur hidup, tidak akan berlangsung lama ya ujian atau cobaan ini ya guys ya. Tuhan hanya menguji tingkat kesabaranmu ya guys ya. Yang mana di balik setiap peristiwa atau insiden itu selalu ada hikmah atau pembelajarannya ya. Jadi kamu jangan khawatir, kamu di sini dijaga, kamu dilindungi dan terlindungi oleh berbagai macam serangan, baik itu magic maupun non magic ya guys ya. Mereka tidak akan bisa menyentuh dirimu ya guys ya. Apapun yang mereka kirimkan itu semua akan hancur atau berbalik ke diri mereka sendiri ya. Tetaplah menanam kebaikan, tetaplah menebar kebaikan, tetaplah melakukan kebajikan, karena semua itu akan kembali kepada dirimu sendiri ya. Kehidupan kamu, prospek kedepannya itu sangat cerah ya guys ya. Berkonsentrasilah dan fokuslah terhadap pencapaianmu saat ini ya guys ya. Apa yang sudah kamu capai ya perlu ditingkatkan lagi. Kamu perlu berproses menjadi pribadi yang lebih baik, walaupun ada rintangan atau halangan yang mencoba untuk menghambat perkembanganmu, tapi kamu nggak usah pedulikan. Belajarlah untuk masa bodoh dan tidak peduli dengan hal-hal negatif yang orang-orang toksik itu coba kirimkan ke kamu ya guys ya. Dekatkan diri kepada Sang Pencipta ya, tetaplah terkoneksi kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka perlindunganmu akan semakin kuat ya guys ya. Dan di sini pesannya ada intention. Apapun niat mereka terhadap dirimu ya, kamu akan segera mengetahuinya ya melalui rasat atau intuisimu. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya guys ya, kamu akan tahu dan segera mengetahui apapun niat buruk mereka itu semua tidak akan berhasil ya guys ya. Niat mereka hanya sebatas keinginan ya. Walaupun mereka berusaha untuk menghancurkan kamu, menjatuhkan kamu, memporak-porandakan hidup kamu, itu nggak akan bisa ya. Niat jahat, niat buruk itu selalu akan kembali kepada orang yang memiliki niat itu ya. Apapun niat mereka, mereka tidak akan bisa menjatuhkan dirimu. Kamu akan tetap bisa meroket terbang untuk menggapai apa yang kamu impikan selama ini ya guys ya. Kalau memang rezeki itu buat kamu ya, mereka tidak akan pernah bisa merampasnya. Kalau memang kamu ditakdirkan untuk bisa menjadi orang sukses, maka apapun yang mereka lakukan ya, berbagai macam niat dan rencana buruk yang mereka ingin aplikasikan, itu tidak akan bisa terrealisasi ya guys ya. Semuanya akan mental, semuanya akan musnah ya secara perlahan ya guys ya. Namun dia atau mereka ini dihadirkan di dalam hidupmu hanya semata-mata untuk menguji kesabaranmu ya guys ya. Tuhan melihat segalanya ya, melihat segala tindak tanduk dan perbuatan orang-orang toksik ini. Jadi jangan khawatir ya, selama kamu tetap berada di jalan kebenaran, selama kamu tetap berbuat kebajikan, kebaikan, maka perlindungan dari Tuhan akan selalu ada untukmu. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys ya. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang menginspirasi, memotivasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, kerezekian,
energi positif, dan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya. See ya!